Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih di dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam acara Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan Manokwari. Pagi ini saya akan menuntun kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan hanya mau berbicara kepada orang yang mau mendengar. Tuhan hanya mau berbicara kepada orang yang mau membuka telinga rohaninya. Tuhan hanya mau berbicara bagi orang yang siap untuk membuka kapasitas hatinya untuk menerima firman yang dibentangkan. Dan Tuhan hanya mau berbicara bagi mereka yang mau percaya, bagi mereka yang mau taat, bagi mereka yang mau hidup dalam kebenaran, sehingga mereka menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, orang yang percaya adalah mereka yang pasti diberkati. Tetapi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah mereka yang pasti akan lebih diberkati dan berbahagia. Persoalan terbesar dalam hidup kita bukan menghadapi masalah kekurangan, masalah kebutuhan, bukan masalah sakit penyakit, bukan masalah berbagai-bagai problem yang datang dalam hidup kita. Tetapi masalah terbesar bagi orang Kristen adalah masalah kepercayaannya. Kalau kita bisa menghandle semua kepercayaan kita pada Tuhan, maka semua persoalan dan masalah kita juga pasti mudah diselesaikan. Pernah saya katakan bahwa bagi Daniel, gua singa itu bukan persoalan baginya. Bagi Hanania, Misael, dan Asaria, Sadrak, Mesak, dan Abednego, perapian yang dipanaskan 7 kali lipat itu bukan problem bagi dia. Bagi Daud, Goliat, raksasa dari Gad itu bukan persoalan yang besar bagi Daud. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mampu menghandle, sudah mampu mengatasi, sudah mampu menangani masalah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mempercayai Tuhan, saudara tidak butuh harus bergumul untuk mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan hanya butuh mengaku dan terima dengan hati dan mengaku dengan mulut. Dan setting semua pikiran saudara untuk mempercayai dia dengan sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih, jika kita tidak mendengar suaranya, maka hidup kita akan menjadi kering. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, saudara pasti akan lemah ketika menghadapi berbagai-bagai tantangan dan persoalan yang datang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pahamilah bahwa di alam roh, semua yang bersifat rohani itu sudah selesai. Tetapi yang bersifat lahiriah ini membutuhkan proses. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berusaha, ini statement bagi kita, jangan berusaha untuk menyelesaikan masalahmu baru engkau mencari Tuhan. Tetapi temukanlah hadirat Tuhan, maka masalahmu pasti selesai. Bangun kepercayaan kepada Tuhan, maka tidak ada persoalan masalah hidup yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita dapat mengerti dan memahami tentang dimensi waktu manusia dan dimensi waktunya Tuhan, maka kita akan mudah menjalani hari-hari hidup kita. Dan saya percaya saudara dan saya pasti berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jalan hidup orang benar, kian hari kian terang hingga rembang tengah hari. Kita tidak akan pernah mengalami senja dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita jalan hidup orang benar itu terus next level, terus next level. Kita tidak akan pernah bingung menjalani kehidupan ini.
kalau saudara bisa mengerti dan memahami dimensi waktunya Tuhan, yaitu kekekalan, dan dimensi waktunya manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk bisa mengerti dimensi waktu Tuhan atau kekekalan dan waktu manusia, maka kita butuhkan firman Tuhan. Mari kita untuk melihat di dalam Yakobus pasal 1, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan berbahagialah. Kalau versi bahasa Inggris berkata diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau satu terjemahan firman Allah yang penulis, berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan, karena sebagai hadiahnya ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangunlah kesadaran seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dicobai oleh yang jahat, tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan karena itu Dia tidak pernah mencobai kita. Artinya Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat datang dalam hidup kita. Karena ayat-ayat selanjutnya dia bilang pemberian yang baik itu datang dari atas. Pencobaan bukan datang dari atas. Pencobaan atau masalah-masalah, persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita, itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Allah. Tapi dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu berasal dari diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri. Dan karena itu, Tuhan hanya mengizinkan kita masuk dalam pencobaan itu. Kenapa Tuhan izinkan? Karena saudara dan saya punya satu yang namanya free will, kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang bisa di-setel sesuai dengan maunya, menggunakan remote control untuk bisa mengontrol hidup kita. Memang bahwa setiap manusia ada dalam kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Tetapi ada kehendak bebas, ada bagian dari manusia, yaitu respon kita terhadap semua kedaulatan Tuhan yang terjadi atas kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-13 berkata, apabila orang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bangun kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia.
Jangan saudara pegang pernyataan atau pendapat-pendapat dunia ini, atau pendapat-pendapat dari kepercayaan-kepercayaan yang lain, dan saudara bawa masuk ke dalam iman kekristenan kita. Firman Tuhan katakan di sini bahwa apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa. Sekali lagi dengar, pencobaan yang terjadi ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan izinkan, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tuhan izinkan itu untuk membuktikan apakah Adam dan Hawa bisa mengikuti kehendak Tuhan, ataukah Adam dan Hawa mau mengikuti kehendaknya sendiri. Keinginan kita itulah yang membuat kita dicoba. Seringkali Bapak Ibu ketika kita ke mall, ketika kita ke supermarket, kadang-kadang ada daftar belanja, tujuan belanja untuk kita pergi beli sesuatu. Tetapi ketika kita sampai di toko, kadang-kadang mata kita melihat banyak hal, dan hati kita mengingini banyak hal untuk kita ambil. Sementara tujuan kita hanya apa yang kita butuhkan hari ini. Dan kalau saudara tidak bisa mengendalikan matamu dan keinginanmu, maka saudara akan terjebak. Ini yang disebut pencobaan. Waktu saudara beli lebih dari kebutuhan saudara, maka kekurangan itu akan terjadi. Tapi kalau saudara bisa menahan hati, tidak memandang yang lain, tidak mengikuti keinginan matamu dan keinginan hatimu, maka sesungguhnya engkau tidak akan pernah jatuh ke dalam pencobaan. Ini mulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil yang bisa kita kendalikan. Selanjutnya ayat yang 14 berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, akan melahirkan maut. Itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari benahi seluruh keinginan-keinginan kita. Sadarilah bahwa kenapa kita mengalami banyak pencobaan, banyak masalah, dan banyak pergumulan. Karena keinginan kita tidak selaras dengan keinginan Allah. Keinginan hati kita adalah condong untuk memuaskan daging, condong untuk memuaskan keinginan-keinginan mata, bukan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Karena itu saudara disebut berbahagia, saudara disebut diberkati kalau kita menang terhadap pencobaan. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang jahat bagi kita. Jangan berpikir pencobaan yang kita alami, masalah yang kita alami itu datang dari Tuhan. Tidak. Tuhan memang mengizinkan. Tetapi yang membuat saudara mengalami pencobaan dan masalah itu adalah keinginanmu sendiri. Setiap pemberian yang terbaik dan setiap anugerah, hadiah, gift yang sempurna itu datang dari atas. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pahami dan mengertilah pemberian anugerah yang terbaik dan yang sempurna yang sudah Bapa berikan kepada kita, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan bagi kita. Itu tidak bisa tergantikan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Sekali lagi, pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang datang dari Bapa
bagi kita yang sudah kita terima sebagai orang-orang percaya, itu adalah Kristus. Dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang dan pertukaran. Kalau terjemahan lain berkata, datang dari Bapa yang menciptakan semua benda-benda penerang. Datang dari Bapa yang menciptakan semua terang itu. Kalau benda-benda penerang, masih ada perubahan. Ketika cuaca, ketika awan tebal, maka ada bayangan yang menutup matahari. Atau pada satu nanti waktu senja, cahaya itu akan turun sampai kemudian gelap lagi. Nanti muncul lagi di pagi hari. Mari benahi kepercayaan. Kalau saudara benahi kepercayaanmu kepada Tuhan, artinya begini, jangan saudara banyak buang waktu, menyia-nyiakan banyak waktu hanya untuk bergumul untuk membangun kepercayaan. Bapak Ibu, jangan pernah bergumul untuk mempercayai janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, itu ya dan amin. Dan saudara harus meyakini bahwa kehadirannya pribadinya di mana saja. Seringkali kita lebih mudah mempercayai fakta lahiriah daripada mempercayai janji Tuhan. Tapi dengar baik bahwa sesuatu yang supranatural itu sifatnya melampaui yang natural. Jadi kalau saudara bisa mempercayai firman, sebenarnya firman itu sesuatu yang supranatural, yang melampaui yang natural, melampaui yang saudara lihat. Karena itu bangun kepercayaan, lebih mempercayai fakta firman daripada mempercayai fakta lahir. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Kelima, dikatakan bahwa sebab hidup yang kami hidupi ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah yang membuat saudara bisa menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan. Ingat, sekali lagi tadi saya katakan, Daniel, Misael, Hanania, Asaria, Daud, bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab menghadapi semua persoalan. Bagi mereka itu bukan masalah. Kenapa? Karena mereka sudah menghandle masalah kepercayaan. Saudara terus membangun kepercayaan kepada Tuhan, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Ingat bahwa di dalam kekekalan, Tuhan itu sudah merancang hidup kita dari awal sampai akhir, dan itu sudah selesai. Persoalannya, ketika yang dari kekekalan itu masuk ke dalam dimensi waktu, maka dibutuhkan tahap demi tahap, proses demi proses untuk penyelesaian suatu perjalanan kehidupan kita. Karena itu supaya saudara bisa mengetahui apa yang sudah Tuhan rancangkan atas hidup kita di kekekalan, maka saudara harus buka telingamu dan bangun kepercayaanmu untuk mendengar firman, mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Nya, dan percaya kepada Dia. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini memberikan kepada kita motivasi, semangat, dan inspirasi untuk terus menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.